Hey yo, what's up everybody, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Seperti biasa, kali ini gua akan merangkum sebuah arus cerita film kembali, yang dimana ini sudah masuk edisi ke-31 dalam gua merangkum sebuah arus cerita film. Di edisi kali ini gua akan merangkum sebuah film yang sudah di request kemarin, yaitu berjudul Heart of Dragon. Film ini dirilis tanggal 16 Oktober 1985 yang disutradarai oleh Sammo Hung. Dan untuk sinopsisnya sendiri, film akan berkisah pada kehidupan seorang polisi yang memiliki seorang kakak yang mempunyai penyakit keterbelakangan mental, di mana hidupnya menjadi terhambat untuk maju karena harus mengurus sang kakak. Suatu ketika, ia dihadapkan dengan satu masalah berat yang melibatkan kakaknya. Dan bagaimana cara ia menyelesaikan semua ini? Mari kita masuk ke alurnya, guys. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut, silahkan di like, share, dan subscribe supaya channel ini semakin maju dan semakin ramai. Jika sudah, kita masuk ke alurnya dan kita mulai intronya dulu, guys. Oke, kisah akan berfokus pada seorang anggota polisi bernama Fang, di mana terlihat ia sedang berlatih dengan anggota polisi lainnya di dalam pimpinan sang komandan. Tim dari Fang yang berperan sebagai teroris di luar ekspektasi memenangkan latihan ini, yang membuat sang komandan kesal dan memutuskan untuk menambah porsi latihan dari para anak buahnya. Usai latihan, Fang bertemu dengan pacarnya yang bernama Jenny, di mana terlihat Jenny mengeluhkan hubungannya dengan Fang yang tak ada kepastian. Jenny meminta Fang untuk segera melamarnya, namun Fang sendiri masih belum bisa memastikan kapan hal itu bisa terjadi, karena ia masih harus merawat sang kakak yang memiliki penyakit keterbelakangan mental. Setelah itu, ia menemui komandan barunya, di mana ia dipindah tugaskan dari pasukan khusus SWAT menjadi penyelidikan kasus kejahatan atau CID. Sang komandan yang bernama Inspektur Wong meminta Fang untuk fokus dalam menjalankan tugasnya dan tak membawa nama besar yang di SWAT agar semua setara dengan yang lain. Lalu setelah itu, tak lama berselang datanglah salah satu anggota yang melapor bahwa tersangka pecandu narkoboy yang baru saja ditangkap mengalami sakau. Untuk itu, inspektur memerintahkan Fang untuk membawanya ke apoteker dan diberikan metadon agar efek dari sakaunya hilang. Tetapi tanpa disangka-sangka, sebelum Fang sampai ke klinik, para karyawan klinik sudah lebih dulu disandra oleh orang-orang pemasok narkoboy yang takut kedoknya ketahuan karena pecandunya telah tertangkap. Orang-orang tersebut akan membajak klinik dan memberikan racun kepada pecandu tersebut agar mati dan tak buka suara. Namun ketika Fang sampai, ia langsung menyadari bahwa itu tidak benar dan langsung menghajarnya. Alih-alih akan mendapatkan aplaus dari inspektur, ia justru dimarahi dan diingatkan untuk melapor terlebih dahulu sebelum bertindak. Meskipun Fang sudah mengatakan bahwa itu keadaan mendesak, tetapi inspektur tetap tak membenarkan tindakannya. Scene berganti di mana kita akan diperlihatkan sosok seorang kakak dari Fang yang bernama Dodo tengah bermain dengan teman-temannya. Dodo ini meski usianya sudah 30 tahun, tetapi ia tidak pernah bisa menjadi seorang yang dewasa karena penyakitnya yang dideritanya sejak lahir. Di saat tengah mengobrol satu sama lain, tiba-tiba teman-teman Dodo merasakan lapar dan memutuskan untuk sokongan agar mereka semua bisa makan. Tetapi mereka menganggap harga makanan di restoran tersebut murah, karena mereka melihat dan mendengar seseorang yang tengah makan di restoran tersebut hanya menghabiskan uang sebesar $10.
Dirasa uangnya cukup, mereka pun masuk dan memesan makanan dengan Dodo berpura-pura menjadi ayah mereka semua agar bisa dipercaya oleh pihak restoran. 先生，要啲咩食啊？佢叫我先生喎。我要豬扒。你班衰仔淨係識得食，讀書又唔見你。阿爸，人哋問你仲有冇喎？我仲想再食添啊！ Dan singkatnya, saat notabun diterima, betapa terkejutnya mereka karena begitu banyaknya uang yang harus mereka bayarkan. Merasa dalam ancaman, teman-teman Dodo pun bubar satu persatu dan menyisakan Dodo seorang yang harus bertanggung jawab. Alhasil, ia pun dipukuli. 你唔係想食霸王嘢嘛？嗌佢。好，冇啊，冇啊，冇啊！走啦！係咪成班細路嚟食？嚇！打爛晒我啲嘢添啊！ Karena merasa ketakutan, ia pun berontak dan tak sadar masuk ke dalam sebuah ruangan es yang membuatnya beku. Salah satu teman Dodo yang kasihan padanya memanggil Fang dan Fang pun segera menyelamatkannya. 開門啊！我喺打啦！開門啊！咁仲有邊個門口可以入去㗎？門就冇啦。阿哥。 Setelah mendapatkan penanganan dari rumah sakit, mereka pun segera pulang, di mana di dalam perjalanan pulangnya, Fang menggandeng tangan dari kakaknya. Hal itu membuat banyak orang salah paham seolah-olah mereka adalah pasangan homo. Hari-hari berjalan seperti biasanya di mana Dodo akan belajar di rumah dengan seorang guru les, suruhan Fang. School 學校，老師啊，辛苦你啊！乜說話？呢啲我責任嚟噶嘛。係炳叔，係啊。Terlihat guru lesnya membuli Dodo karena penyakit keterbelakangan mentalnya. Fang yang secara kebetulan balik ke rumah untuk mengabarkan sang kakak bahwa dirinya telah diterima di kelautan, tak sengaja mendengarnya. Kesal dengan perilaku sang guru, Fang pun mengusir guru tersebut lalu membayar jasanya selama seminggu mengajar Dodo. Keesokan harinya, Fang menemui Jenny di tempat kerjanya, lalu ia mencoba melamarnya. Tetapi Jenny tak meresponnya, bukan karena Jenny tak mau, melainkan karena dirinya sedang dalam bekerja. Jenny pun meminta Fang untuk membahasnya selepas ia pulang bekerja. Fang juga memberitahu ke Jenny bahwa dirinya telah diterima sebagai anak buah kapal yang merupakan cita-citanya sejak kecil. Saat tengah asik mengobrol, datanglah teman-teman Fang yang langsung menyambung obrolan dan menyindir Fang seolah-olah Fang akan menikahi Jenny hanya untuk merawat kakaknya dan meninggalkannya berlayar. Jenny yang terpancing dengan omongan teman-teman Fang sedikit kecewa dan meninggalkannya. Bukan tanpa alasan teman-temannya melakukan hal itu. Teman-temannya hanya ingin melihat Fang menjadi seorang polisi bersama mereka dan tak meninggalkan kakaknya beserta Jenny. Saat tengah menasehati Fang, tiba-tiba salah satu temannya melihat Jenny tengah digodai oleh om-om cabul tak bermoral. Fang yang mengetahui hal tersebut sontak menjadi emosi, namun emosinya ditahan oleh teman-temannya dan temannya sendiri yang mencoba menasehati orang tersebut. Tetapi ia justru mendapat tamparan dan hinaan dari om-om sialan itu, yang pada akhirnya membuat Fang dan yang lain menunggu di luar lalu seperti biasa menghajarnya. 四位師傅，今日有機會俾你哋表。你咪走啊！我未打完㗎。 Singkat cerita, untuk menghibur sang kakak, Fang pun mengajaknya ke sebuah dermaga dan memberitahu kakaknya bahwa sebentar lagi dirinya akan menjadi seorang pelaut. Dodo diminta agar bisa menjaga diri selama adiknya berlayar. Ia juga memberikan sebuah kalung yang tertera nomornya agar saat Dodo membutuhkannya, ia bisa langsung menghubungi dirinya. Fang juga menitipkan Dodo ke salah satu orang tua dari temannya dan tak lupa memberikan sejumlah uang untuk kebutuhan Dodo sehari-hari. Tetapi saat Dodo berkumpul dengan teman-temannya, salah satu dari temannya yang mempunyai ayah seorang pelaut mengompori dirinya untuk jangan mengizinkan adiknya berlayar. Temannya juga menambahkan jika seseorang yang bekerja di lautan pasti tak akan kembali seperti ayahnya. Dodo yang sudah terpengaruh dengan temannya mencoba mengutarakan hal itu ke adiknya. Fang pun berusaha menasehati kakaknya bahwa yang dikatakan temannya itu tidaklah benar. Tetapi Dodo tetap kekeh dan justru menyalahkan adiknya. Sampai pada puncaknya, Fang pun emosi sejadi-jadinya karena melihat kelakuan Dodo dan meluapkan semua isi hatinya kepada sang kakak. 哎呀，我早行埋
全世界使咩喺呢度啊？我自己，我都係人，當做人啊！你唔係細路，你係大人嚟㗎。我要做大人。Merasa termotivasi dengan ucapan adiknya, membuat Dodo berpikir dan memutuskan untuk mencari pekerjaan. Jam demi jam ia lalui tanpa ada kepastian, sampai akhirnya ia menemukan satu tempat yang menerimanya. Tetapi ia justru dilecehkan oleh pemilik tempat tersebut karena sang pemilik mengetahui kondisi Dodo adalah seorang keterbelakangan mental. Beruntung pelecehan tersebut diketahui oleh teman Fang yang secara kebetulan melewati tempat tersebut.呀，你喺度做咩啊？我嚟見工咯，我就嚟揾你咁樣做，唔覺得慚愧嘅咩？覺得慚愧我就唔會碾死佢啊！ Sesampainya di rumah, temannya mengingatkan Fang agar sang kakak dijaga lebih baik, supaya hal itu tak terulang kembali. Namun Fang yang sudah terlalu bingung harus berbuat apa lagi, ia menyerah dengan keadaan ini. Sampai akhirnya momen mengharukan ini pun terjadi, dan dari sinilah Fang memutuskan untuk tetap menjadi seorang polisi dan meninggalkan mimpinya sebagai seorang pelaut. Libur kerja pun tiba, Fang dan Jenny memutuskan untuk berlibur dan berpacaran. Tetapi Jenny sedikit bete karena sang kakak ikut dan mengganggu mereka dalam berpacaran. 你阿哥又翻嚟啦，一夠時間俾我哋做任何嘢啦，你發神經啊！鬼唔望個波跌落山崖。我都係咁諗。阿哥。 Scene berganti di mana kita akan diperlihatkan sekelompok orang yang tengah bertransaksi untuk sebuah emas, di mana terlihat Mr. Kim sebagai pemilik emas tersebut tak mau menurunkan harganya karena faktanya emas-emas tersebut didapat dari sebuah aksi pencurian oleh anak buahnya. Mr. Kim sendiri tak mau menurunkan harganya karena dalam mendapatkan emas tersebut butuh nyawa sebagai taruhannya. Saat tengah membicarakan pernegoan harga, tiba-tiba datanglah polisi. Mr. Kim yang tak mau kehilangan emasnya dan dipenjara menyuruh anak buahnya untuk kabur dari sini. Fang sempat melihat anak buahnya kabur, tetapi ia tak berhasil menangkapnya. Alhasil, polisi pun pergi karena tidak adanya bukti. Tetapi tanpa disangka-sangka anak buah Mr. Kim saat tengah kabur, bertemu dengan Dodo yang saat itu tengah bermain tembak-tembakan bersama dengan temannya. Menganggap Dodo adalah seorang polisi, ia pun kabur dan meninggalkan emas tersebut. Mereka yang polos merasa takut karena berpikir Dodo telah merampok. Akhirnya dengan pikiran bocah, mereka pun mengubur emas tersebut tanpa tahu apa isinya dan dampak apa yang akan diterima oleh Dodo. Di satu sisi, anak buah Mr. Kim yang ternyata bernama Fat menghubungi bosnya dan mengatakan bahwa tasnya hilang diambil oleh polisi. Hal itu menimbulkan pertanyaan bagi bosnya dan menganggap Fat sebagai seorang pengkhianat karena ingin memiliki emas tersebut. Karena sejatinya, jika benar memang polisi yang mengambil emas tersebut, seharusnya ia dan anak buahnya sudah ditangkap. Akhirnya Mr. Kim memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Fat. Merasa nyawanya terancam, Fat pun memutuskan untuk meminta bantuan ke polisi dan bersiap menjadi saksi asal dirinya dilindungi. Polisi yang tak merasa menyimpan bukti meminta anak buahnya untuk mencarinya. Sedangkan untuk Fang sendiri ditugaskan untuk menjaga Fat. Setelah mendapat informasi dari Fat, dibuatlah sketsa wajah dari Dodo tanpa sepengetahuan Fang. Para polisi yang kebetulan bertanya dengan seseorang yang tahu itu adalah Dodo, membuat orang itu penasaran dan bertanya kepada adiknya yang merupakan teman dari Dodo. Tanpa menjawab apapun, sang adik langsung pergi dan memberitahukan hal ini ke Dodo. Karena takut, mereka pun membongkar tas tersebut untuk diserahkan ke kepolisian. Tetapi sang kakak yang melihat adanya potensi uang langsung mengambil emas tersebut dan menendang Dodo hingga terperosok ke jurang. Kejadian yang menimpa Dodo membuat media meliput dan hal itu diketahui oleh Fat. Fat pun dengan segera melaporkan hal ini ke polisi. Di satu sisi, setelah berhasil mendapatkan emasnya, ia pun langsung menjualnya tanpa dirinya sadari Mr. Kim sudah mengontak semua toko emas. Alhasil, ia pun dihajar oleh anak buah Mr. Kim dan meminta menunjukkan emas lainnya berada. Sementara itu, Dodo yang sudah kondisinya membaik, mulai diinterogasi oleh adiknya. Semula Dodo hampir memberitahu semua hal ini ke Fang, namun polisi keburu datang dan akan menangkap Dodo.
Fang pun berusaha untuk menahannya agar kakaknya tidak ditangkap. Tetapi Dodo berontak dan melarikan diri. Dengan kebijakannya sebagai seorang pemimpin, inspektur pun menyerahkan semua ini ke Fang dan meminta Fang segera membawa kakaknya ke kantor polisi. Setelah itu, Fang pun bergegas menuju ke rumah temannya Dodo. Di tengah perjalanannya, ia melihat anak buah Mr. Kim bersama dengan kakak dari temannya Dodo. Hal itu menimbulkan kecurigaan terhadap dirinya. Di satu sisi, Dodo sendiri benar adanya berada di rumah temannya. Ia pun sembunyikan Dodo di dalam lemari yang secara kebetulan terdapat emasnya. Setelah mengambil barangnya, mereka pun membunuh orang tersebut. Fang yang berada di situ langsung bertindak, tetapi para anak buah Mr. Kim menyandra Dodo lalu membawanya pergi. Meskipun barangnya sudah berhasil didapatkan, tak membuat mereka aman dari para polisi, karena sejatinya Fat sudah menjadi saksi untuk polisi. Untuk itu dibuatlah skenario baru di mana Mr. Kim meminta Fang untuk membawa Fat jika masih ingin melihat kakaknya hidup. Mau tidak mau, Fang pun harus ambil tindakan. Akhirnya ia meminta bantuan kepada teman-temannya. Semula teman-temannya tak mau membantu karena hal itu beresiko akan dipenjara. Tetapi karena mereka adalah teman sejati, dengan sepenuh hati akhirnya mereka bersedia membantu Fang. Dan singkatnya, Fat yang hanya dalam pengawasan 2 polisi berhasil mereka bawa. Tetapi entah siapa yang melapor, rencana Fang sudah diketahui oleh komandannya di SWAT. Tanpa pikir panjang, Fang pun langsung memancing komandannya sementara teman-temannya akan membawa Fat. Setelah berhasil lolos, segeralah mereka membawa Fat ke lokasi Mr. Kim berada. Akan tetapi, ketika mereka bertemu, Fat langsung ditembak yang membuat pertarungan pun tak terelakkan. Dan singkatnya, mereka semua pun berhasil mengalahkan Mr. Kim dan anak buahnya serta berhasil menyelamatkan Dodo. Di sini akhir terlihat Fang dan teman-temannya harus menjalani hukuman penjara atas tindakannya. Hukuman Dodo pun dilimpahkan ke Fang, di mana terlihat teman-temannya bebas duluan dan membantu merawat Dodo. Begitu pula Jenny, sembari ia menunggu Fang bebas, ia pun merawat Dodo. Lalu berjalan beberapa tahun kemudian, Fang pun akhirnya bebas dan bertemu kembali dengan sang kakak. Setelah itu, film pun selesai. Oke, gimana? Masih mau lanjut nggak nih? Apa kita mau rehab dulu buat film-film yang lain? Silahkan komen di bawah coba. Enaknya gimana? Mau lanjut ke Jackie Chan? Apa kita garap film yang lain dulu? Sambil ya buat selingan lah. Gua sih terserah kalian aja. Jadi silahkan komentar di bawah guys. Oke, seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, share, dan subscribe. Dan gue berterima kasih kepada kalian yang sudah menonton sampai selesai. Koreksi gue di kolom komentar kalau ada kesalahan. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Gue pamit undur diri. See you in the next video. Peace always and see you again, man.